Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya hukulin niyatin salih alham Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyati wa ahli baitil kiram. Sallillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati min jamil anbiya'i wa mursalin. Summa ila hadrati min jamil awliya'i ta'ala min masyariqil ardi la maghribiha barriha wa barisatan Abu Qadir Jalani wa sallallahu sahibil karamah fi dini wa dunya wa lahir wa rasulullah min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin radil ahya'i wal sunahli kubur bi qariyati wa jamaah al-hadruna bi hadal maksud ahli kubur. Sebutkan ahli kubur almarhumah kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat karunia inayah hidayahnya kepada kita serta jujuran syafaat daripada Nabi Agung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ikhlas beserta para jamaah, para bapak semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini menjadikan sabab atas diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita, dijauhkan dari segala balahi, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala malapetaka, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awalnya. Masuk tanggal 1 Rabiul Awal atau udah ilaharnya mah kita bulan apa? Bulan Mulud gitu. Eta we lah. Itu kebanyakan bulan Mulud gitu. Bulan Rabiul Awal yang dimana bulan Rabiul Awal salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam bulan tersebut ada peristiwa yang agung, peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa yang sangat dirindukan oleh umat-umatnya baginda Nabi, yaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa lahirnya Nabi itu
sangat dirindukan. Kalau beda dengan kita, kalau kita mah dirame-rame dirindukan, diperingati hari kematian. Kalau Rasulullah diperingatinya hari kelahirannya. Kalau kita diperingati apa? Hari hari kematian, yaitu awalnya awal 1 tahun. Tapi Rasulullah yang sangat dirindukan oleh sekian banyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini adalah hari kelahirannya. Bahkan bukan hanya dalam Al-Quran, Nabi Adam merindukan atas kelahirannya baginda Rasul. Nabi Musa merindukan atas dilahirkannya baginda Rasul. Sehingga dalam kitab Taurat diterangkan akan lahir seorang makhluk yang sifatannya seperti ini gitu. Sehingga Nabi Musa merindukan akan kelahirannya baginda Nabi. Begitupun Nabi Ibrahim dalam suhuf Nabi Ibrahim merindukan Nabi Ibrahim beserta kaum-kaumnya akan lahir seorang Nabi yang sifatannya seperti ini. Diterangkan dalam suhuf Nabi Ibrahim, dalam suhuf Nabi Musa, dan dalam kitab-kitab, termasuk salah satu pendeta Bukhara. Pendeta Bukhara merindukan akan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Bahkan sifatannya Nabi belum lahir, sifatannya dalam suhuf Nabi Ibrahim diterangkan, suhuf Nabi Musa diterangkan, suhuf Nabi Adam diterangkan. Begitupun dalam suhuf-suhuf kitab-kitab yang lainnya diterangkan tentang sifatan kelahirannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh makhluk yang ada di alam dunia, baik yang berakal, begitupun makhluk yang tidak berakal, sangat merindukan atas kelahirannya baginda Nabi Agung yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak ulama yang menerangkan, yang menukil tentang kisah kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Badjanji menerangkan tentang kelahirannya baginda Rasul dalam kitab Maulid Yangris, dalam Sibtuduro, dalam Maulid Deba, Sarful Anam gitu, dan kitab Maulid yang lainnya. Itu semua menerangkan tentang kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul dirindukan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa Rasulullah sangat dirindukan kelahirannya oleh kita semua, oleh umat yang ada di muka bumi ini? Karena Rasul mempunyai sifat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasul itu mempunyai sifat yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Gitu. Sudah tahu kita bahwa Rasul itu dilahirkan pada bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? Mengingatkan tanggal berapa? 12 Rabiul, harinya hari Senin. Kalau Bapak dilahirkan hari apa? Kita mah Rasul sangat istimewa, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Harinya hari Senin. Di mana tempat dilahirkannya Rasul? Itu. Kata Al-Imam berjanji,
Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudi'il ma'rufi bil irasil makiyah, bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tempat yang sangat terkenal, yakni Al-Makkiyah, yaitu kota Mekah. Bahkan Mekah itu diartikan baka, artinya baka itu menangis gitu. Karena atau baka itu tempat merintih gitu. Jadi Mekah itu dari baka, baka itu bahasa Arabnya menangis, tempat menangis itu ketika orang ada di depan Baitullah gitu. Nah Rasulullah itu dilahirkan di tempat yang terkenal, yang sangat dikenal oleh seantero manusia yang ada di jagat bumi ini, yakni kota Mekah. Kalau udah bicara kota Mekah, jangankan yang sudah ke sana, yang belum ke sana juga udah tahu Rasulullah di mana dilahirkan, di Mekah. Gitu. Kita punya tetangga, gitu. Tetangga kamu dilahirkan di mana? Tahu ya di mana ya dia, gitu. Saya juga baru kenal kan gitu. Tapi ketika disebut nama Rasulullah dilahirkan di mana, kita udah jawab di Mekah, gitu. Mekah itu wal baladil ladzi la yu'dhadu sajaruhu. Istimewanya kota Mekah itu alladzi la yu'dhadu sajaruhu, yaitu suatu tempat yang tidak boleh dicabut pepohonannya, la yuhtaluhulah, dan tidak boleh dibawa diambil tangkal kayunya, tanahnya, bahkan tidak boleh dibawa ke Indonesia. Bapak lagi umroh gitu, bapak lagi hajian, saya mau ngalap berkah, mau bawa tanah dari kota suci, baik dari Mekah maupun Madinah, itu tidak boleh. Kata ulama, alladzi wal baladil ladzi la yu'dadu syajar wa la yutalahu, yaitu kota Mekah itu suatu tempat yang tidak boleh diambil pepohonannya, yang tidak boleh dibawa tanahnya, tidak boleh dibawa ke misalkan bapak lagi umroh, bapak lagi hajian, ini mengalap berkah, mengambil saya mah satu kepala aja misalkan mau dibawa ke Indonesia, ditaruh di rumah kita, itu harus dikembalikan lagi, tidak boleh. Karena apa? Karena Makkah itu adalah tanah haram, tanah yang disucikan. Bagaimana kalau ngambilnya dari Jeddah? Boleh tidak? Itu. Kalau dari Jeddah mah boleh. Karena apa? Itu bukan tanah suci. Karena tanah suci itu ada batasan-batasannya. Di Mekah, tanah suci Mekah ada batasannya. Tanah suci Madinah ada batasannya. Kalau ngambilnya di luar tanah suci, itu ulama membolehkan. Karena apa? Bukan tanah suci. Seperti Jeddah, gitu. Jeddah bukan tanah suci, gitu. Karena kalau bapak misalkan dari bandara, kalau langsung menuju Mekah, begitu masuk ada Al-Quran, yang gambar Al-Quran, gitu. Itu tugu yang bergambar Al-Quran lagi buka, nah itu udah mulai batasan masuk tanah haram. Itu kalau masih di bandara jalan kita pakai bis atau pakai mobil, nah di sana ada tugu yang kayak Al-Quran lagi dibuka ya, kayak dibuka, nah itu kesananya udah masuk tanah haram. Maka dari mulai tanah haram tersebut, maka tanahnya tidak boleh diambil, misalkan pohonnya tidak boleh kita dicabut, binatang-binatangnya tidak boleh dibunuh. Bahkan kalau kita sudah memakai pakaian ihram, kita sudah memakai pakaian ihram nih, misalkan ada binatang
ada apa namanya, burung merpati kita lempar sampai mati itu kena dam. Itu ada misalkan pepohonan kita petik atau dicabut itu kena dam. Kalau udah melakukan ihram karena apa? Maka yang disebut dengan tanah haram itu haram dibawa tanahnya, haram berbuat ropas, haram berbuat pasang, haram berbuat kerusakan, baik lagi haji, lagi umroh, atau kita lagi berada di tanah suci Mekah, baik tanah haram Mekah maupun tanah Madinah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah lahirkan di tempat yang sangat mulia, yang sangat terkenal. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu orang yang sangat dimuliakan, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kita dilahirkan di mana? Nah, kita mah tahu di mana gitu. Di tempat biasa. Bahkan cara lahirnya juga beda. Jadi keistimewaan Rasul itu dilahirkan di tempat yang mulia dan cara lahirnya pun juga istimewa. Jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Bahkan wahtuli papi ami wiladatihi. Itu para ulama berpendapat ketika dilahirkannya Rasulullah itu fi syahriha ada bulannya, wa fi yaumiha ada harinya, alal aqwali lil ulama il marwiyah, menurut ulama yang paling unggul, warrajihu annaha qubailal fajri yaumul isnin. Jadi sudah jelas ulama menerangkan bahwa lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu pada hari Senin Qubailal Fajri. Berarti kalau Qubailal Fajri itu sebelum bijil fajar. Kalau sebelum bijil fajar kira-kira jam berapa? Sebelum subuh. Karena kalau batasan malam itu gitu, atau disebut pagi itu, batasan malam itu kalau sudah fajar itu sudah pagi. Kalau sebelum fajar itu masih malam. Nah, Rasulullah dilahiran itu Qubailal Fajri, bukan Qoblal Fajri, tapi Qubaila bahasanya. Kalau Qubaila berarti mendekati, mau menjelang waktu fajar, hampir mendekati waktu fajar. Itu menandakan dalam kitab hikmah itu salah satu waktu yang mendekati dikabulkannya doa yaitu Qubailal Fajri. Jadi Rasulullah itu dilahirkan bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Jadi kalau waktu kan, kalau di kita makan bedanya, kalau di Mekah itu tempat dikabulkannya doa, kalau di kita waktu ijabah, waktu dikabulkan doa. Tak ada pun waktu ijabah itu tidak ditentukan, tidak ditentukan siang, tidak ditentukan malam. Tapi sebagian ulama menganjurkan bahwa salah satu waktu ijabah doa itu berdoa sehabis sholat, berdoa di malam hari, terutama Qubailal Fajri, yaitu mendekati waktu fajar. Gitu. Alhamdulillah kita masuk ke sholat tahajud, ya beruntung itu. Saya mau kalau bangun itu subuh gitu, kalau udah adzan gitu udah lumayan, masih keburu sholat subuh. Saya mah jam 5:30 gitu, aduh gitu ayam juga udah berkokok gitu. Gitu. Makanya bahkan dalam sarahnya kita berjanji di sini, salah satu yang mengabulkannya doa itu berdoa
sebelum terbit fajar. Bahkan di sana dianjurkan ada salah satu doa yang ketika menjelang waktu fajar itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca 41 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu dibaca berapa kali? 41 kali. Apa khasiatnya? Nah, ini dalam kitab hikmah beda-beda ini. Dalam kitab hikmah, barang siapa yang membaca doa tersebut kubailan fajri, sebelum waktu fajar, maka Allah akan mempermudah segala urusannya orang tersebut. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Udah segitu. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Allah yang maha jumeneng. La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang membaca doa tersebut sebelum mendekati waktu fajar atau sebelum subuh gitu. Sebelum subuh gitu. 41 kali, maka Allah akan mempermudah segala urusannya orang tersebut. Itu. Nah, gitu. Dapat itu atau satu lumayan. La ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Bahkan kalau di kampung mah dulu ya, di kampung suka dibaca apa namanya? Tarhim ya. Itu kalau orang tua dulu kan di kampung. Kalau di sini sudah ada tarhim, ada, alhamdulillah masih ada gitu. Kalau di tempat lain apa sholat subuh juga. Kalau di sini ada 5 baris ada, gitu ya. Pengen 10 baris gampang istilahnya gitu, 2, 3, 4 sampai 10 begitu gitu. Bahkan kalau dalam berjamaah itu ya gitu, seperti gini, saya menganjurkan sama santri jangan ketinggalan sholat subuh, jangan ketinggalan berjamaah sholat subuh. Karena apa? Itu salah satu kunci suksesnya seseorang. Salah satu kunci suksesnya seseorang. Bahkan saya dari dulu diajarkan sama orang tua, gitu. Orang tua saya dulu gini, kalau saya ketinggalan sholat subuh, gitu, sampai digusur, sampai disiram, gitu. Coba kalau bapak berani nggak sama anak, gitu, atau sama istri, wah dipukul manten, gitu. Karena apa? Gitu. Karena salah satu ukuran sukses seseorang gitu, itu sholat subuh itu sangat istimewa, apalagi 2 rakaat sebelum subuh gitu. Bahkan itu ketika seseorang 40 subuh, 41 subuh tidak kelewat, baik subuhnya dibarengi sama qobliyah subuhnya, maka istajibu doaku, maka Allah akan mengijabah doanya orang tersebut, gitu. Dan Allah akan memudahkan segala urusannya orang-orang tersebut, gitu. Maka diusahakan sholat subuh itu kita berjamaah, diusahakan kita sholat subuh itu kita jangan ketinggalan, gitu. Karena apa? Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya pun juga tepat pada waktu ijabah, gitu. Jadi bedanya kalau di Mekah itu tempat ijabah doa, kalau tempat udah pasti kita berdoa di depan Baitullah, di dekat multajam. Itu multajam tempat dikabulkannya doa. Kita berdoa di Hijr Ismail, tempat kabulkannya doa.
di Makom Ibrahim, terus di Rukun Yamani, terus di Hajar Aswad, dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Itu sudah pasti tempat dikabulkannya doa. Nah, adapun di kita waktu ijabah, waktu terkabulnya doa itu pun juga tidak ditentukan jam berapanya. Tapi sebagian ulama menganjurkan habis sholat kita berdoa. Makanya kalau habis sholat itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam dan seterusnya. Lalu berdoa, baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Jangan Allahumma lantas jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan gitu. Kecuali darurat gitu. Nah, jadi harinya sudah tentu hari Senin gitu. Tanggalnya Sani Asaro, yaitu tanggal 12. Bulannya Rabiul Awwali, yaitu bulan Rabiul Awal. Kalau dalam Islam itu Rabiul Awal bulan keberapa? Itu Rabiul Awal. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, itu 5 Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah. Saya mah tidak kenal Dzulqa'dah, mah hafid lah gitu. 12 Dzulhijjah atau bulan haji, itu bulan-bulan Islam. Saya mau yang namanya itu mah dapat Rajab, Rajab, Safar, Mulud, Silih Mulud, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa, Rajab, Rawah gitu. Rawah itu bulan apa? Bulan Safar. Coba orang Arab gitu. Itu tahu gak bulan Rawah? Gitu. Mahwa Rawah itu. Rawah bulan Sya'ban gitu. Puasa, Syawal, Hafid gitu. Bahkan bulan Hafid, kalau identiknya di kampung itu bulan apa? Bulan kejepit. Apalagi buat orang buat amil gitu. Enggak ada yang nikahin ya. Coba kalau di sini kalau bulan Hafid amil ada yang nikahin? Enggak ada ya. Yang hajatan enggak ada gitu. Katanya bulan kejepit gitu. Nah, jadi Rasulullah itu namanya bulan-bulan Islam. Kadang kita mah lupa bulan Islam yang disebutnya udah aja tuh Januari, Februari, April. Karena apa? Karena itu mah ada gajinya gitu. Bulan Rabiul Awal min amil fili, yaitu pada tahun gajah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan tahun gajah? Karena pada waktu itu segerombolan istilahnya Raja Abroha yang datang dari negeri Yaman, karena sudah tahu bahwa Baitullah itu pada dikunjungi, pada datang seluruh manusia dari seluruh jagat raya pada datang ke Baitullah, sehingga Abrohah yang ada di Yaman sangat iri. Karena apa? Karena katanya Abrohah, kalau negeri Yaman itu banyak yang datang ke negeri Yaman, otomatis perekonomian pasti meningkat. Ini Mekah pada datang dari orang dari mana, otomatis istilahnya perekonomian sangat maju, perekonomian
sangat jalan. Sehingga Raja Abroha itu ada ngiri bahwa Mekah itu sangat terkenal, sangat dikunjungi oleh orang-orang banyak. Akhirnya Abroha bikin bandingan, bikin Ka'bah baru semisil seperti seperti Ka'bah yang aslinya, bikin di negeri Yaman. Setelah bikin di negeri Yaman Ka'bah yang palsunya, tapi tetap tidak laku. Orang tidak ada yang datang, orang tidak yang berkunjung. Kalau sekarang turis pun juga nggak ada yang datang. Karena apa? Bikin Baitullah yang palsu. Pandai kita juga banyak. Ada di MM 2100 ada tuh gitu. Di asrama haji ada, yang lebih mahir lagi, yang lebih hebat lagi di Tangerang tuh. Ada banyak di kita juga. Tapi sebatas apa? Batas manasik kan gitu. Yang dekat di Kerawang sekarang ada gitu. Atau di mana tuh di Galung Mas gitu. Banyak sekarang di kita juga Ka'bah gitu. Tapi kan tidak mahir gitu. Nah, Raja Abroha juga itu bikin bandingan Ka'bah, bandingan supaya ramenya seperti rame Ka'bah yang aslinya, tapi tetap tidak rame, terlaku lah gitu. Maka Raja Abroha istrinya sangat marah besar, habis mengeluarkan dana yang sangat besar, terus malu Ka'bahnya tidak laku. Akhirnya Raja Abroha itu mengerahkan pasukannya, yaitu pasukan gajah, untuk datang ke Baitullah untuk merobohkan Baitullah yang aslinya. Kata Raja Abroha menginstruksikan terhadap prajurit-prajuritnya, kalau seandainya kita hancurkan Baitullah yang ada di kota Mekah, pasti Ka'bah kita akan laku. Gitu. Jadi prinsipnya Abroha itu, kalau seandainya Raja Baitullah yang asli yang ada di kota Mekah kita hancurkan, pasti akan laku. Maka Raja Abroha mengumpulkan seluruh prajurit-prajuritnya untuk datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Baitullah. Begitu datang, berangkat semua. Begitu masuk lewat Padang Arafah, yang itu di Padang Arafah itu ada yang disebut dengan Jabal Fil. Ada Jabal Fil. Kalau yang udah umroh, yang udah haji pasti ada kita lewat Arafah, Muzdalifah. Nah, antara itu ada yang disebut Jabal Fil, yaitu gunung yang membentuk seperti gajah gitu. Itu yang disebut Jabal Fil. Nah, begitu Raja Abroha berserta pasukannya sudah mendekati Jabal Fil, maka Allah mengutus segerombolan burung ababil untuk menghancurkan Abroha dan pasukannya, sehingga babak belur, hancur lebur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu bertepatan di malam kelahirannya Rasulullah SAW. Intinya kenapa Allah menghancurkan Abroha gitu pada waktu itu, karena menghormati atas kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika lahirnya Rasulullah itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena Allah sangat mengistimewakan atas lahirnya baginda Rasul. Tempat yang tadinya gelap gulita sehingga menjadi terang benderang, sehingga seluruh jagat raya dari Masyrik sampai Maghrib, bukan dari Sabang sampai Merauke, itu se-Indonesia, dari Masyrik sampai Maghrib, seluruh alam dunia mendadak menjadi terang benderang atas cahayanya baginda Rasulullah SAW.
api yang disembah oleh agama Majusi yang sudah nyala beribu-ribu tahun, mendadak ketika lahirnya Rasulullah mendadak menjadi padam. Itu tempat yang tadinya gelap gulita, begitu lahir Rasulullah mendadak menjadi terang benderang. Itu dengan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah, para malaikat yang ada di langit pun juga sangat menantikan atas kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa duzzatil malaikatu tahlilan wa tam gitu wastighfaro gitu. Malaikat pun juga sangat bergemuruh pada malam itu menyambut atas kelahirannya Rasulullah, yang baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu menyambut atas kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini masuk kita malam Rabiul Awal, mudah-mudahan kita perbanyak baca sholawat, perbanyak kita mengingat Rasulullah agar kita diakui sebagai umatnya dan menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Rasulullah orang yang dimuliakan Allah. Kita dengar dengan Rasulullah, mudah-mudahan juga kita dimuliakan Allah. Rasulullah orang yang diistimewakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dekat dengan Rasulullah, kita diistimewakan. Ibarat ini mah kita bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kecepretan, dikit-dikit mah wanginya, betul gak? Kita dekat dengan orang baik, insya Allah kita pun juga mudah-mudahan ke bawah baik. Kita dekat berkumpul dengan orang yang selalu banyak membaca sholawat, mudah-mudahan sekali dua kali mah tuh kita jangan kelewat. Gitu. Apalagi bulan Maulid kita banyakin sholawat, banyakin gitu. Fadilahnya kan kita sudah pada tahu. Satu kali bersolawat itu bandingannya 10 kali. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asra. Itu sekali bersolawat jadi dengan 10 kali mendapat 10 kali kebaikan dan dilebur 10 kali kejelekan. Itulah bedanya sholawat. Bahkan istimewanya sholawat beda dengan Al-Quran. Kalau buat perempuan yang lagi haid, boleh gak bersolawat? Boleh. Jadi bedanya sholawat sama Al-Quran. Kalau Al-Quran kan itu harus mempunyai wudu. Tapi sholawat mau punya wudu, apalagi punya wudu, lagi kalau buat perempuan lagi haid, apalagi tidak haid, itu boleh dibaca. Itu istimewanya sholawat. Makanya bahkan kalau kita ada di depan makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain doa yang kita panjatkan, doa yang kita baca, tiada lain hanya bersolawat terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali malam ini kita bersolawat bareng-bareng, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya kita terus menerus bersolawat terhadap baginda Rasul, berharap kita syafaatnya baik dunia kita diselamatkan, kita dijauhkan dari balahi, dijauhkan dari segala musibah. Apalagi kemarin gempa ada ke sini, ada, oh sama berarti bersama gitu. Itu malaikat baru ini gitu, baru gerakin sedikit gitu, baru goyangin sedikit gitu, udah ini kan. Makanya kita jangan mentang-mentang wah saya jauh dari laut aman, tidak ada tsunami. Allah
turunkan bala tentaranya gitu, udah dikasih gempa aja gitu. Yang mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah, diri kita, kampung kita, keluarga kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ini bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat diistimewakan oleh umat-umatnya baginda Rasulullah SAW, dengan berkahnya sholawat yang kita baca sekarang. Mudah-mudahan doa kita dikabul, doa kita diijabah, dan segala maksud dan tujuan kita mendapat kabul dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Bersama-sama as-salatu wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu mawati asyara al-musabab bil wara man bihi huladura kullu abdin mudnibi as-salatu as-sabil abtahi Muhammad Arabi ma lahu bihi faza ummatuhu bihi mayyamud bihum bihi nala kullal matlabi as-salatu isbalana ya Rasulullah, isbalana ya Rasulullah, isbalana ya Rasulullah. Istajib doana ya Rasulullah bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad Arabi ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya nazzina min hawiya ya zakiyal mansibi as-salatu Allahumma ya Allah isbalana ya Allah ya Rasulullah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qawil umurana wa sayyi al-sadana wa sabbit imana wa syi'an razaqana Muhammadika ya arhamar rahim. Mad'arabi kam bihi mimula'i warikin bil admu'i aqluhu lamma du'i bi mahabbati subi ya salatu ala nabi was Allahumma ya Allah bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isfa'lana yaumil qiyamah ikdi hajatana min hawaiji dini wa dunya wal akhirah wa muslimana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.